can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di saluran video Henry. Kali ini Henry akan mengetes 25 emulator Android teman-teman di PC. Tapi ke 25 emulator ini tidak Henry tes semua, dan hanya 10 yang Henry tes, dan yang 10 lagi akan Henry kasih penjelasan, dan beberapa juga ada yang gagal. Dan untuk yang 5 lagi teman-teman Henry tambahin sebagai bonus. Nggak ada penjelasan dari Henry, tapi Henry udah ngasih linknya, semuanya ada di deskripsi. Jika teman-teman pengen cobanya, langsung aja unduh kelima emulator yang belum Henry coba teman-teman. Untuk ke 10 emulator Android ini tidak akan Henry jelaskan secara detail teman-teman, melainkan dari segi sistemnya saja, karena keterbatasan waktu yang akan lama teman-teman. Jadi Henry akan bahas sistemnya aja. Yang pertama kita buka Black Extract terlebih dahulu. Ini adalah emulator yang pertama. Dari segi tampilan Black Extract ini cukup menarik dan simple teman-teman. Langsung kita buka CPU Z untuk melihat secara detail dari sistemnya teman-teman. Untuk SoC di sini mengikuti spesifikasi dari PC Henry teman-teman. Jadi untuk ini kita skip aja dan kita beralih ke halaman berikutnya. Untuk device dari Black Extract ini dia menggunakan model OnePlus A5000 teman-teman. Untuk resolusi 1280 x 720 pixel dan lain sebagainya teman-teman. Ini untuk storage atau penyimpanan dan RAM bisa kita atur. Dan kita balik ke sistem. Di sistem dia menggunakan Android versi 7, API level 25. Bootloader tidak diketahui, dan di sini yang terpenting adalah root access, local access dia masih no teman-teman, jadi masih ditutup teman-teman. Dan Black Extract ini masih ringan untuk membuka aplikasi lainnya teman-teman, terbilang cukup ringan. Langsung kita buka emulator yang kedua, yaitu Droid 4X. Dan untuk Droid 4X ini untuk tampilan dia sangat sederhana, tidak semewah Black Extract. Kita langsung buka CPU Z. Untuk SoC seperti biasa dia mengikuti sistem yang ada di PC. Di device dia menggunakan modelnya sendiri, emulator sendiri, yaitu Droid 4X. Dan versi Android yang digunakan adalah 442 teman-teman, yaitu KitKat API level 19, dan dia udah mempunyai root access teman-teman. Oke, langsung lanjut kita ke emulator yang ketiga, yaitu CoPlayer. Untuk akun kita bisa skip. Dan untuk tampilan dia sederhana, elegan. Langsung kita buka CPU Z dan kita lihat SoC kita skip. Langsung kita ke device. Model dia menggunakan CHM TL00H, manufaktur Huawei. Dan di bagian sistem dia menggunakan operasi sistem Android 444 teman-teman. Dan untuk root access dia udah yes teman-teman, udah terbuka. Oke, langsung aja kita close untuk CoPlayer dan kita buka langsung emulator keempat, yaitu LD Player. Tampilan sederhana, lumayan menarik teman-teman, dan lumayan ringan juga. Langsung kita buka CPU Z. Untuk SoC dia mengikuti PC. Untuk device dia menggunakan model SMA805N, itu Samsung. Langsung kita ke sistem, bagian sistem. Dia menggunakan Android versi 5, yaitu Lollipop API level 22. Dan untuk root access di sini dia udah terbuka teman-teman, sama seperti CoPlayer dan Droid 4X teman-teman. Langsung kita close aja. Dan kita langsung menuju ke emulator kelima teman-teman, yaitu Memu Player teman-teman, Memu Emulator.
Untuk penampilan dia sangat menarik teman-teman, dan lumayan ringan. Kita buka CPU Z. Untuk SoC biasa, dia mengikuti PC. Langsung kita beralih ke device. Dia menggunakan model Asus teman-teman. Ini seperti emulator untuk gaming teman-temannya. Dan di bagian sistem dia menggunakan versi Android 7 FLV 25, yaitu Nugget teman-teman, Android Nugget. Dan untuk root access dia udah terbuka. Oke, langsung kita tutup lagi teman-teman, dan kita akan beralih ke emulator yang selanjutnya, yaitu Nox Player. Untuk tampilan seperti LD Player teman-teman. Kita cek di CPU Z, SoC mengikuti PC. Kita balik ke device. Untuk model dia menggunakan SMG 977N, manufacturer masih Samsung teman-teman. Oke, bagian sistem dia menggunakan Android 5 FLV 22 teman-teman, yaitu Lollipop. Dan untuk root access di sini dia masih ditutup teman-teman. Bisa teman-teman lihat, belum terbuka untuk root access. Oke, langsung kita close. Dan kita langsung buka emulator yang ke-7, yaitu Windroid. Penampilan sangat sederhana, tidak terlalu menarik. Di sini dia tidak bisa memasang aplikasi CPU Z, jadi akan dibuka di setelan teman-teman. Kita lihat di tentang tablet. Untuk model dia menggunakan modelnya sendiri, yaitu Windroid. Untuk versi Android dia menggunakan 442, yaitu KitKat. Untuk sistem lainnya seperti root access atau lainnya tidak bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi Henry belum tahu apakah dia udah root access atau enggak. Emulatornya cukup ringan teman-teman. Langsung kita kembali aja dan kita tutup emulatornya, dan kita akan langsung menuju ke emulator selanjutnya teman-teman. Untuk emulator selanjutnya adalah UEFI Android teman-teman. UEFI. Untuk UEFI ini teman-teman, Henry rasa dia penampilan enggak terlalu menarik, dan juga ada banyak beberapa aplikasi yang error ketika dibuka. Seperti ini teman-teman. Jadi si emulator ini selalu belum siap, dan dia suruh kita menunggu sebelum kita mengulang emulator ini kembali teman-teman. Dan banyak aplikasi juga yang tidak bisa terbaca dengan baik di sini teman-teman. Dan untuk emulator UEFI ini akan Henry pelajari lebih lanjut teman-teman. Oke, langsung kita tutup dan kita buka emulator yang ke-9 teman-teman, yaitu Leap Droid. Untuk penampilannya teman-teman tidak begitu menarik dan sederhana. Di sini sejujurnya Henry belum tahu bagaimana cara masang aplikasi di sini, dan ini adalah yang baru Henry pasang teman-teman. Jadi Henry belum begitu banyak koprek untuk emulator ini. Dan kita bisa lihat di setelan dia menggunakan Nexus 7 dengan versi Android dalam 444, yaitu masih KitKat teman-teman. Dan untuk emulator yang ke-10 adalah Android 86 teman-teman. Untuk teman-teman yang lihat di monitor itu adalah Remix OS. Remix OS adalah software yang error teman-teman. Jadi itu akan Henry bahas nanti. Yang asli adalah yang 10 adalah Android 86 yang Henry berhasil buat bootable dan menginstalnya pada laptop teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat. Dari segi tampilan dia sederhana teman-teman. Kita buka langsung di sistem CPU Z. SoC dia mengikuti spesifikasi dari laptop. Terus kita beralih ke device. Untuk model dia menggunakan mengikuti laptop teman-teman, yaitu Dell E6400.
masih mengikuti versi laptop, dan di sistem dia menggunakan Android 7 teman-teman, yaitu Nugget, dan untuk root access dia udah terbuka teman-teman. Dan itu adalah 10 emulator yang berhasil Henry pasang dan instalasi teman-teman. Dan yang 10 lagi akan Henry bahas satu persatu, hanya penjelasannya saja teman-teman. Yaitu pertama ND player ini, untuk menginstalannya dia butuh koneksi internet teman-teman, dan ukurannya lumayan besar, sekitar 800 MB teman-teman. Yang ke-12 di sini adalah Bliss. Untuk memasang sistem operasi ini dibutuhkan flash disk dan membuatnya sebagai bootable terlebih dahulu, dan teman-teman bisa install pada PC dan laptop. Dan yang ke-13 ada DOS atau MI-DOS. Ini adalah file zip, harus kita ekstrak terlebih dahulu teman-teman untuk membukanya. Dan setelah kita buka seperti ini, tidak bisa berjalan pada PC Henry dikarenakan prosesor yang digunakan tidak mensupport SSC 4,2 teman-teman. Jadi tidak bisa dijalankan untuk emulator ini teman-teman. Dan langsung ke yang 14 di sini adalah PyDOS. PyDOS adalah file IMG. Untuk menjalankannya kita harus warningnya dulu ke CD atau membuatnya sebagai bootable terlebih dahulu teman-teman. Dan langsung kita ke nomor 15, yaitu Geanimation. Geanimation hampir sama kayak ND, dia membutuhkan koneksi internet untuk instalasi, dan juga dia memerlukan akun untuk menjalankan beberapa aplikasi teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke yang ke-16, yaitu ada GLP atau Tencent Gaming Buddy yang sering disebut dengan Game Loop. Ini adalah installer, jadi teman-teman harus terhubung ke internet untuk melakukan instalasi emulator ini teman-teman. Dan di dalam emulatornya nanti teman-teman harus install lagi teman-teman untuk dapat bisa menjalankan beberapa game. Oke, kita langsung ke menuju emulator yang ke-17, yaitu adalah Mumu emulator. Untuk Mumu emulator membutuhkan spesifikasi PC yang lumayan tinggi teman-teman, karena waktu penginstalan di PC Henry dia memakan CPU hampir 100% teman-teman, dan hampir-hampir aja PC yang digunakan ngehang teman-teman. Dan untuk CPU nya langsung merah teman-teman di angka 99% hanya untuk membuka emulator ini teman-teman. Jadi yang dirasa untuk PC nya harus spesifikasi yang tinggi teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke emulator yang ke-18. Di sini adalah Poinic. Emulator teman-teman. Untuk menjalankannya teman-teman harus membuatnya bootable terlebih dahulu, sama seperti Bliss dan Android 86 teman-teman, dan melakukan penginstalan pada PC dan laptop teman-teman. Jadi kita harus membuatnya bootable terlebih dahulu. Dan yang ke-19 di sini adalah Remix OS yang ada di desktop teman-teman, yang tadi teman-teman lihat di desktop awal yang Henry bahas nanti. Ini tidak bisa berjalan pada PC Henry dikarenakan dia membutuhkan chipset khusus Intel teman-teman. Jadi AMD tidak bisa, karena Henry di sini bukan AMD, jadi nggak bisa melakukan penginstalan teman-teman. Dan yang terakhir adalah yang ke-20 adalah Archon Emulator. Archon Emulator ini adalah berupa file IMG. Untuk dapat menjalankannya teman-teman harus memburningnya dulu ke dalam CD atau membuatnya bootable ke dalam flash disk teman-teman. Dan setelah itu teman-teman bisa melakukan penginstalannya di PC maupun di laptop teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup 20 yang Henry penjelasan dan 10 yang udah Henry tes, dan 10 hanya penjelasan saja. Dan untuk 5 emulator lainnya akan Henry sisipkan di deskripsi. Tidak akan Henry buat penjelasan. Untuk teman-teman yang penasaran silahkan coba aja teman-teman untuk kelima emulator yang belum Henry tes teman-teman sebagai bonus. Dan akhir kata Henry cukupkan sekian teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam perkataan apapun materi yang Henry sampaikan hari ini teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Untuk teman-teman yang masih bingung silahkan berkomentar teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.